Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal, NIM 1825046 dari Prodi Manajemen 5B. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Teknopreneur. Soal yang pertama, jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing. Dalam poin ini, produk kami mengutamakan kebersihan dan kelayakan, memberikan kontribusi terhadap persepsi pembeli bahwa tidak ada merek yang serupa dengan produk yang kami pasarkan. Maka dari itu, adanya persepsi ini yaitu berkaitan dengan cara strategi pemasaran yang membedakan produk kami dengan produk pesaing. Soal nomor 2, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Dalam melakukan penjualan, kami memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan online melalui Facebook dan WhatsApp, sehingga dapat memudahkan dalam menjual dan mempromosikan produk yang kami miliki. Untuk usaha jangka panjang, kami memiliki strategi dalam menarik konsumen untuk membeli, sehingga produk yang kami memiliki kelebihan untuk dipertahankan dan kami siap bersaing di pasar dan beradu harga. Soal nomor 3, jelaskan pada segmen mana ide bisnis ini. Jawabannya, tentu saja keuangan bisnis kuliner yang memiliki target konsumen para remaja, anak-anak, orang tua, orang dewasa. Tetapi dalam segmen pasar tersebut kami mengkerucutkan lagi ke arah segmentasi para anak remaja. Alasannya karena anak remaja yang paling utama banyak keinginan untuk mencoba jenis makanan atau kuliner yang baru. Segmen kami adalah pemasaran melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, melalui delivery, dengan tujuan yang utama adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga memudahkan mereka dalam membeli ataupun memesan. Mereka tidak perlu capek untuk keluar rumah, tetapi kami menetapkan biaya ongkos kirim. Poin yang kedua, pada segmen harganya. Pada segmen ini kami menentukan harga pada setiap produk, rasa dari harga rendah, menengah, tinggi, sesuai jenis rasa yang dipilih. Soal nomor 4, dengan biaya marketing masa secara efektif. Jawabannya, rencana yang jelas untuk biaya efektif dalam prediksi pelanggan dengan cara yang telah kami rencanakan. Melakukan promosi. Kami melakukan riset pasar. Selanjutnya adalah melakukan promosi melalui media sosial yang menarik dalam pemasaran yang mudah dipahami oleh orang lain. Tempat usaha. Poin ini menjadi poin terpenting dalam memastikan tempat lokasi usaha, yaitu di pusat keramaian yang menjadi target pasar, sehingga usaha yang kami lakukan dapat mudah dilihat dan masyarakat dapat menjadi konsumen kami. Membuat anggaran. Dalam poin ini harus benar-benar terhitung karena membuat anggaran estimasi biaya, mau itu biaya produksi, iklan, termasuk biaya transportasi ataupun biaya tak terduga dan lainnya. Anggaran tersebut harus benar-benar efektif agar tidak terjadi kesalahan dan kerugian. Selanjutnya, menjalani hubungan yang baik dengan pelanggan.
Di sini hubungan yang baik dengan pelanggan wajib terjaga karena tanpa adanya pelanggan, usaha tidak akan berjalan. Jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Jawabannya sesuai jawaban nomor 3.1. Sosial media termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp. Melalui media sosial tersebut, masyarakat sekitar dapat mengetahuinya lebih besar sehingga promosi yang dilakukan lebih cepat tersebar dan lebih mudah dan murah dengan akun bisnis sesuai ide bisnis bola-bola tahu crispy yang kami rencanakan. Soal nomor 6. Proyeksi keuangan ide bisnis Anda. Jawabannya yang pertama, persediaan barang selama 30 hari yaitu dengan biaya Rp6.570.000. Beban per hari yaitu Rp219.000. Dalam sumber dana ini kami memiliki modal sendiri yaitu Rp1 juta, pinjaman atau investment Rp4 juta. Dalam penjualan mendapatkan Rp9 juta dalam 1 bulan. Dalam Rp9 juta tersebut kami mendapatkan laba Rp2.430.000. Sumber dana pembiayaan awal yang digunakan adalah untuk memenuhi beban-beban awal usaha dan sebagai perencanaan selanjutnya. Sumber dana yang akan digunakan ialah 30% bersumber dari dana sendiri, 70% bersumber dari pinjaman atau investment. Proyeksi penjualan berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran dana kas dapat diinformasikan jumlah pengambilan dana yaitu penerimaan penjualan sebesar Rp9 juta. Persediaan barang dalam 1 bulan atau pengeluarannya yaitu Rp6.570.000 dan penerimaan bersih yaitu Rp2.430.000 dalam 1 bulan. Soal nomor 7. Jelaskan seperti apakah profil calon pelanggan Anda. Jawabannya, pelanggan atau konsumen produk kami yaitu anak remaja menjadi potensi terbesar dalam bisnis kuliner kelompok kami. Yang pertama adalah anak remaja atau kalangan anak milenial. Hal ini menjadi yang baru dan menjadi pemburu yang baru termasuk itu makanan kuliner ataupun sejenisnya. Alasannya, anak milenial lebih menyukai hal yang baru, mereka lebih suka hal-hal yang baru, termasuk itu hal yang menarik dalam bidang kuliner. Alasan yang kedua adalah kalangan milenial menyukai makanan yang gurih dan yang menarik. Selanjutnya yaitu dalam profil calon pelanggan yang kedua, anak-anak. Dalam hal ini anak-anak sekolah dasar menjadi segmen selanjutnya menjadi sasaran produk kami, jenis harga yang lebih varian. Alasannya adalah dalam pemasaran ini kami lebih mudah menjual melalui kantin atau menitipkan produk bola-bola tahu crispy di kantin sekolah dengan harga yang lebih murah dan sesuai dengan kesepakatan pihak kantin dengan cara bagi persen.
Soal nomor 8, jelaskan perhitungan berapa lama bisnis bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup di pasar. Jawabannya, sesuai dengan tujuan awal, dengan ide bisnis bola-bola tahu crispy kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan dalam pengenalan kepada masyarakat dalam mengenalkan produk bola-bola tahu crispy kepada yang lain. Bisnis tersebut sudah berjalan. Di dalam waktu 1 bulan tersebut, kami dapat melengkapi kekurangan termasuk alat kebutuhan penjualan. Kekurangan lainnya, kami yakin bahwa dalam waktu 1 bulan tersebut dapat kami mempromosikan lebih mudah. Soal nomor 9, jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi ide bisnis Anda. Jawabannya, sebagai calon pembisnis yang baru dalam menghadapi persaingan, kita wajib mengetahui eksekusi ide bisnis. Salah satunya tantangan yang cukup berat yang dihadapi saat ini ialah produk yang sesuai dengan mencari ide produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Meskipun ide tersebut kreatif akan menjadi sia-sia kalau tidak diniatkan dan tidak dieksekusi. Tanpa adanya kompromi dengan rekan bisnis, tentu saja dapat membuat permasalahan berbeda pendapat. Oleh karena itu, pembisnis harus kompromi melalui rencana, target, dan memperhitungkan biaya-biaya agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat agar dapat mengelola ide bisnis dan dapat memenuhi target. Soal nomor 10, jelaskan apakah bisnis Anda siap menghadapi persaingan bisnis. Jawabannya, kalau menurut pendapat saya dan rekan-rekan kelompok ide bisnis bola-bola tahu crispy, kami siap menghadapi persaingan bisnis. Alasannya karena persaingan bisnis tidak bisa dihindari. Disinilah diuji kreativitas masing-masing pembisnis harus mampu memberikan yang terbaik untuk produk maupun pelayanan dalam melakukan penjualan. Banyak manfaat untuk dirinya dan orang lain untuk menarik pelanggan sehingga kami mampu menghasilkan produk baru dan berdampingan dengan perkembangannya zaman yang sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga segala rencana harus dipikirkan secara matang-matang dan diuji kelayakan demi kelangsungan bisnis dan kelancaran bisnisnya. Demikianlah soal UAS Teknopreneur yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.